Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan proposal PKMK yang telah kami susun dengan judul Kap Lamboja, Kap Lampu Hias Berbahan Dasar Limbah Bonggol Jagung, Rahma Lingkungan. Nah, sebelum kita masuk pada presentasinya, izinkan saya selaku ketua dari tim PKMK memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Sylvia Julia Risma Nugroho, kemudian ada Ahmad Jainuri, kemudian Muhammad Ari Ibrahim yaitu saya sendiri, dan yang terakhir ada Jessica Fani Sitanggang. Nah, kita masuk pada pendahuluan. Apa sih itu Kap Lamboja? Nah, Kap Lamboja ini adalah sebuah kap lampu yang terbuat dari bonggol jagung atau tongkol jagung. Nah, bahan utama yang dipakai pada pembuatan Kap Lamboja ini adalah limbah tongkol jagung ini sendiri. Nah, kita ketahui bersama bahwa limbah tongkol jagung ini adalah sebuah limbah yang tergolong mudah untuk didaur ulang, tetapi membutuhkan suatu teknik khusus dalam pengolahannya sehingga dapat dibuat suatu produk yang lebih bernilai dan berbeda dari produk yang sudah ada sebelumnya. Nah, limbah tongkol jagung ini sendiri apabila tidak digunakan atau dimanfaatkan maka akan merusak lingkungan karena limbah tongkol jagung ini merupakan suatu limbah atau buangan yang tergolong sulit terurai. Nah, untuk itu kami berinisial atau memanfaatkan limbah tongkol jagung ini sebagai pembuatan kap lampu. Nah, keunggulan dari produk Kap Lamboja ini atau produk yang kami buat yaitu sebagian besar dari bahan kap lampu ini berasal dari limbah tongkol jagung ini sendiri sehingga cara memperoleh bahannya itu cukup mudah. Nah, selain itu juga pada limbah tongkol jagung ini yang kita buang daripada kita buang atau kita bakar, lebih baik kita manfaatkan untuk menciptakan sebuah produk yang bernilai jual dan juga bentuk dari tampilan dari kap Lamboja ini sangat unik dan menarik dan berbeda dari produk-produk sebelumnya begitu, atau produk-produk kap lampu pada biasanya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT dari Kap Lamboja. Nah, analisis SWOT dari Kap Lamboja ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu pertama aspek strength. Nah, aspek strength ini sendiri keuntungannya yaitu pertama bahan baku dari Kap Lamboja ini mudah didapatkan. Kemudian bisa menjadi sebuah kerajinan yang dibuat dengan bahan limbah sehingga bisa dikatakan karena dia terbuat dari limbah sehingga bisa dikatakan dia ramah lingkungan. Nah, kemudian juga dapat setara dengan produk lain yang lebih mahal. Dan yang terakhir, kerajinan menarik untuk dipandang dan terlihat rapi. Sedangkan weaknessnya masih sedikit masyarakat yang menggunakan limbah bonggol jagung sebagai bahan pembuatan kerajinan. Untuk opportunity-nya di pasaran itu masih sedikit yang memasarkan kerajinan ini. Kemudian juga bisa menjadi sebuah program yang edukatif untuk membantu perekonomian pada masyarakat. Dan yang terakhir bisa jadi tren terkini yang berbau milenial meskipun dari bahan limbah. Dan yang aspek yang terakhir yaitu treat. Yang pertama yaitu treat, adanya sebuah kebiasaan mengcopy dari hasil karya orang lain. Selanjutnya kita masuk pada gambaran umum usaha. Nah, jadi gambaran umum usaha ini kami memakai sebuah strategi marketing mix. Nah, strategi pemasaran yang dilakukan ini menggunakan 4 metode pembaruan pemasaran atau marketing mix.
Nah, diantaranya itu ada place, produk, price, dan promotion. Nah, yang pertama ada place. Nah, tempat penjualan, jadi kami memilih tempat penjualan yang strategis. Nah, awal usaha ini kami jalankan dengan cara kami join dengan toko lampu hias dengan teman saya untuk memudahkan hal ini untuk memudahkan customer melihat dan membeli produk Kap Lamboja ini. Nah, kemudian yang produk. Nah, produk yang dihasilkan ini sangat memperhatikan kualitas bahan. Kemudian desainnya juga dibuat seunik dan semenarik mungkin sehingga dapat menarik pembeli. Nah, selain itu produk ini juga berbahan dasar limbah sehingga bisa dikatakan seperti yang saya jelaskan tadi, karena terbuat dari limbah, jadi bisa dikatakan ramah lingkungan begitu. Kemudian price. Nah, produk Kap Lamboja ini kami jual dengan harga yang cukup murah dan terjangkau sehingga pembeli tidak keberatan. Selain itu juga harga yang kami tawarkan itu sudah sesuai dengan kualitas produk yang akan didapatkan. Nah, yang terakhir promosi yang kami lakukan itu yang pertama ada dua, yaitu secara konvensional dan secara online. Nah, yang secara konvensional ini kami promosikan melalui toko-toko lampu hias. Kemudian secara online-nya ini kami menggunakan marketplace, kemudian Instagram dan Facebook. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sylvia Jorismangoho, NIM 550 akan menjelaskan presentasi selanjutnya dari rekan saya. Selanjutnya itu ada strategi STP. Di strategi STP ini, Kap lampu ini, bonggol jagung ini produksi yang unik. Kap lampu bonggol ini memperluas jangkauan pasarannya dengan meningkatkan kualitas bahan baku yang digunakan dan terdapat beberapa kota dalam memproduksi bonggol jagung tersebut. Dari segi segmentasi demografis, produk kami ini dapat digunakan oleh remaja dan juga orang tua, karena produk kami ini juga sangat unik untuk dibuat pajangan di rumah maupun di kamar. Segmentasi selanjutnya itu dari geografis, kami masih di daerah kota Medan, Surabaya, Tuban, dan Madura. Selanjutnya, produk kami ini yang kami tuju ini adalah remaja yang ingin mempunyai kamar maupun rumah yang estetik. Dan juga bisa digunakan oleh orang tua karena bisnis kami itu memang dibuat untuk semua kalangan. Karena mengumpulkan produk-produk unik itu biasanya itu dijadikan sebagai hobi. Jadi produk ini cocok dibuat semua kalangan. Produk Kap lampu ini diposisikan sebagai suatu produk yang unik untuk semua kalangan orang-orang, tapi tidak menutup kemungkinan juga dapat digunakan oleh semua orang. Kemudian produk kami ini juga produk yang ramah lingkungan, dikarenakan produk kami ini bahan utamanya adalah dari limbah yang sudah tidak digunakan lagi. Produk kami ini dijual melalui sosial media di WA, IG, dan di Shopee juga ada. Untuk 5 orang pembeli pertama itu, kita kasih diskon 10%. Next, di slide selanjutnya ini juga ada STP. Di sini, pembelian alat dan bahan kita menggunakan iuran dari kelompok dan menggunakan alat yang ada di rumah. Untuk distribusi produk, kita pembagian tugas agar bisa saling bantu satu sama lain. Untuk packagingnya, kita menggunakan kardus yang dilapisi dengan bubble wrap agar aman sampai tujuan. Keuntungan yang kita dapatkan bisa digunakan untuk pemasukan kami agar semangat untuk mengerjakan produknya.
Selanjutnya, itu ada analisis keuangan. Di analisis keuangan itu berdasarkan data yang di PPT itu dapat diketahui untuk jumlah biaya bahan baku itu sebesar 200.000 dan untuk biaya tambahannya yang digunakan itu sebesar 30.000 sehingga yang diperoleh harga pokok produksinya itu sebesar 230.000 untuk pembuatan 10 produk. Jadi harga pokok produksi sebesar 23.000. Berdasarkan harga pokok produksi tersebut, kami menetapkan harga penjualannya itu sebesar 40.000 per unit. Untuk itu, kami mendapatkan laba sebesar 17.000. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Pada analisis keuangan bisnis, di mana BEP atau break even point dengan asumsi selama 1 bulan dengan penjualan rata-rata 8 buah per minggunya, sehingga dalam 1 bulan didapatkan 32 buah dan rata-rata keuntungan bersih yang didapat adalah 40.000. Sehingga perhitungannya dalam laba kotor didapati 40.000 dikalikan dengan 32 buah dengan didapatkan hasil 1.280.000, dari mana modal awal yang didapat adalah 4.060.000, sehingga untuk BEP-nya didapatkan adalah 4.060.000 dibagi dengan 1.280.000 didapatkan hasil 3,17. Maka BEP usaha selama 3 bulan, di mana selama 3 bulan modal awal pembelian bahan-bahan usaha sudah bisa tertutupi sementara, dan untuk alat dan bahan memiliki nilai pakai untuk kelangsungan nilai selanjutnya, di mana target kami dalam pemasaran produk ini adalah kalangan masyarakat yang menyukai lampu hias dengan harga terjangkau yang kami buat adalah sebesar 120.000. Pada metode pelaksanaan, di mana dilakukan persiapan kegiatan, di mana yang dilakukan itu adalah survei lokasi penjualan serta survei alat dan bahan yang digunakan untuk memproduksi kap Lamboja ini, di mana alat dan bahan yang diperlukan yaitu alat seperti gergaji, palu, paku, berlistrik, solder, wadah, dan juga gurindar. Serta untuk bahan yang digunakan yaitu adalah bonggol ataupun tongkol jagung, rangka lampu hias, kabel, papan, kayu, saklar lampu, cat, dan juga lem kayu. Pada pelaksanaan kegiatan, di mana jenis kegiatan pertama yang dilakukan adalah perencanaan konsep dan juga keuangan yang dilakukan pada bulan yang pertama. Kemudian pembelian peralatan dan perlengkapan produksi yang dimulai pada bulan pertama hingga pada bulan kedua, ketiga, dan keempat selama masa produksi kap Lambojanya masih berjalan. Kemudian produksi kap Lambojanya dimulai pada bulan kedua, ketiga, dan juga keempat. Untuk promosi dan juga pemasaran dimulai pada bulan kedua, ketiga, dan keempat selama pada masa pemproduksian kap Lambojanya masih berjalan juga. Dan untuk transaksi penjualannya juga dimulai pada bulan kedua, ketiga, dan keempat. Untuk evaluasi produk dan pemasaran serta pembuatan laporannya akan dimulai pada bulan kedua, ketiga, dan keempat, di mana pada setiap bulannya akan dibuat laporan penjualan dari setiap kap Lamboja yang terjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuri dengan NIM 2017-310089. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu metode pelaksanaan. Di sini keberlanjutan usaha. Kap lampu bonggol jagung ini adalah salah satu hasil tangan kreatif mahasiswa yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahan dasar untuk membuat kap lampu bonggol jagung adalah bonggol jagung. Selain itu, kap lampu bonggol jagung mempunyai keunggulan, diantaranya dapat menerangi ruangan, bisa juga digunakan sebagai hiasan ruangan. Karena bentuk dari kap lampu bonggol jagung yang membuat kap lampu bonggol jagung bisa digunakan sebagai hiasan. Kap lampu bonggol jagung juga memiliki daya tarik tersendiri karena memiliki motif yang kekinian dan futuristi yang mampu menarik minat pelanggan. Beberapa keunggulan produk kap lampu bonggol jagung di atas merupakan aspek-aspek yang menjamin keberlanjutan usaha. Anggaran biaya.
Yang pertama itu perlengkapan yang diperlukan, dan yang kedua bahan habis pakai, dan yang ketiga transport lokal, dan yang keempat administrasi atau laporan. Yang pertama itu perlengkapan yang diperlukan sebesar 1.500.000 dan bahan habis pakai sebesar 4.060.000. Dan transport lokal sebesar 200.000, dan yang keempat administrasi sebesar 150.000. Totalnya di sini 5.910.000 rupiah. Di sini jadwal kegiatan. Yang pertama itu persiapan, yang kedua penyediaan alat dan bahan, dan yang ketiga produksi, keempat promosi, dan yang terakhir distribusi. Persiapan ini bulan pertama itu yang disiapkan oleh ketua, penanggung jawab ketua, dan yang kedua itu penyediaan alat dan bahan bulan pertamanya, dan penanggung jawabnya ketua dan semua anggota. Dan yang ketiga itu produksi. Penanggung jawabnya itu ketua. Dan yang keempat promosi. Penanggung jawabnya itu anggota, semua anggota. Dan yang terakhir itu distribusi. Di sini penanggung jawabnya adalah ketua dan semua anggota. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.